Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma fi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Walladzina tawangake kadzdzabu kamu menciptakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat itu. Ayat Quran tegese nyiptakno ing Quran. Min ahli Makkah saking ahli Makkah. Iku sanad tadriji. Iku bakal nguji atau bakal nopo. Nyicil neston tidak diuji sing arahe disiksa. Engton rumeng alladzina. Nak urung tegese ngalap sapa engton rumeng alladzina qalilan hari iki. Min haitsu la ya'lamuna sanging sekiranya orang ngerti sapa ahli Makkah. Wa umli lahum lam ngekei tempat waktu ingsun, ngekei ket napa ngene. Nyerantakno ingsun terus suruh manane napa ngekei waktu ingsun lan mulai sampai Makkah. Umat dulu, tegese ngekei waktu ingsun rumeng ahli Makkah to. Utawa amhilu sami tetasi sami umat itu kami amhilu. Inna kaya tak temene rekod kaya itu di kemati dan buku atau sakit itu yang sesuatu. Lalu kau urai terkento, lalu kau urai terkento, ibendung apa kaya. Awalan yang tak perkaruan atau aku bermikir sopo kafir Mekah. Kayak lalu mongko ngerti sopo kafir Mekah. Ma bisa iblis. Ma bisa iblis. Orang-orang itu tetap dalam kancane kafir Mekah. Rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu menjinnatin, saking wong sing kerasukan jin, kerasukan penyakit ikan, juga penyakit ikan. Ini dua orang Nabi Muhammad yang mahu berkata orang Nabi Muhammad. Iku ilah nazirun kecuali dat sing meringat wong sing meringat mungkin menikah jelas. Bagi pentingnya dipercaya kan jelas fungsi oleh milik memiliki peringatan. Awalan yang dulu nonton aku berningali sopa kafir Mekah, tapi kira-kira wong kafir, si malaku samawati, ing dalam kerajaan kira-kira langit, multi samawati. Tegese kerajaan kira-kira langit wal ardilan. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Wa khalaqallahu. Wa ma lan dalam perkara khalaqan kang nyiptakno sapa Allah min syai'in saking wujud, sing ganti yang wujud. Bayan nanti jauh dan jelas no lima maring ma pelakau mayu panau kok sein. Pas tadi itu mau nggak istidlal sama kafir Mekah di kelawan di lama pelakau ala kudroti soli. Yang atasnya kemampuan dat yang menciptakan sesuatu wakdani ya bilang ke wakdaniannya mak Allah. Wafi an aca ayakuna wafitar badan. Wafi anak salah yang dalam yang terpakai anak rugi hasilnya para kuasa iku mana? Apa ayat kuna yang kau lalu kau ditaruh bagi teman-teman para? Apa ayat kuna yang kau lalu saan keadaan iku kau ditaruh bagi teman-teman para? Kau berkritis para kau aja rumah dari kafir Mekah atau dari tiang kata. Para itu mengkau berkemati toko kafir Mekah tapi tiang kata kutaran oleh kafir. Para siru mengkau jadi toko kufar ilang nari maring roh. Paiba diru nak belum mikir paiba diru mongko sebagai kepanjangan sopo wong kafir ila 555. Fabi ayi hadis hingga ini. Maka plan dine hadis dine pembicaraan atau aturan gak jauh dari Quran ini menalimkan sopo. Mayu dine lama disapa wong itu punya takna sopo Allah. Kalau dia mengkarana tinggi lagi mau cerita berkembang. Mulai dari bumi itu yang diamal. Wayada gumlang membarno top Allah bumi kufar, bilia ibandun, wanaga gum wayada ma'arofi semertani ofa, istinapan krono katerke istinap. Waljas milang kawat terjadi, jimboten wayada gum nabi wayada gum. Atfan krono dan atokno ala makal 5 yang atasnya makal 5 koro berkelfat. Allah membarno wong kafir di kukiani ini dalam kesesat satane wong kafir. Yang menggunakan hal ini jenis soto kufar. Saya tahu ketika itu sebuah kufar ayuran krono sino. Ya selalu naka anita, mungkin itu
Dilawan lagi akan terjadi di ayatina. Sana tak dihubungi dengan saya. Istidrak itu nanti gini keada ilmu tauhid ini. Ada 4 kategori yang masuk nego ini keajaiban. Itu untuk nabi disebut mukjizat. Jadi sesuatu yang tidak umum, ya, atau dianggap sesuatu yang langka. Amron khariqun bil amr. Itu kalau untuk para nabi disebut mukjizat, untuk para wali disebut karomah atau keramat. Terus untuk orang mukmin disebut ma'unah, terus untuk orang kafir disebut apa? Istidrak. Istidrak itu satu bentuk nikmat misal sesaat, tapi sesaat yang menipu, itu istidrak. Nah, sesaat yang menipu itu bisa bentuknya materi atau pemikiran. Materi itu misalnya begini, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Abu Sufyan juga. Sementara Nabi Muhammad yang mengklaim, yang mendakwahkan diri sebagai Nabi, was melarat, tertindas, terluntar. Ini cerita periode Makkiyah, periode apa? Dengan 2 fakta yang beda jauh ini. Kemudian cara berpikir Abu Jahal Abu Lahab, aku itu nahnu aktsaru amwalan wa aulad, wa ma nahnu bimu'ad. Mat kita itu berhak untuk ridhani Allah. Buktinya aku uripku makmur, uripku terhormat. Berarti kita yang kekasih Allah, mergo ciri utama kekasih itu dirumati kekasih. Lah kowe ra di rumah pengira, wong kowe maknane kangen. Itu jenis istidrak. Satu pola kenikmatan yaitu kemapanan sosial, kemapanan ekonomi. Kemudian ini dipakai perangkat untuk ngamati bahwa itu bukti diridhani pengira. Sing lagi kira terlunta-lunta bukti ra diurusi. Keadaan ini yang menipu Abu Jahal DS sehingga tidak ngakui kebenaran Muhammad. Nah Muhammad itu benar, mestinya urip orang itu. Nah Muhammad kekasih Allah, mestinya urip orang. Itu jenis sanad tadbiru min haitsul alam. Wa umli lagu itu hanya sesaat, nanti rubah. Jadi setelah 10 tahun periode Makkiyah ada periode Madaniyah, di mana keadaan berbalik. Tahu sih periode Fathul Makkah. Ya, ini jenis istidrak. Wow, istidrak itu bisa materi, bisa pemikiran. Lah yang paling repot itu kalau istidrak juga menghindari umat Islam karena model pemikiran tadi. Ya, model apa? Pemikiran. Jadi, misalnya kita sekecil, ya kayak alumni pondok, misalnya muridnya mapan, terus juga dari nampak. Terus jenggera terlunta-lunta dari ilmu apa? Nampak. Itu saat itu, kira dikomentari. Padahal yang juga dengan duit subhat, dengan duit proposal, kecewa juga. Mau duit apa itu? Asfal itu, yang tapi itu, yang proposal itu. Kecewa itu apa? Bukan. Ini memang masalah, gitu ya. Nah, ukuran begitu itu memang semenjak dulu mas. Sebab itu di Quran diulang-ulang. Setiap kali orang kafir dikatakan sesat, mesti jawabnya nahnu aktsaru amwalan wa kita ini kan hartanya banyak. Kita ini anak turunnya juga makmur. Berarti kita yang diridhai Allah. Bukan Muhammad yang untuk menghidupi diri sendiri saja susah. Kalau dia kekasih Allah, mestinya tidak dibiarkan terlalu. Karena tidak mungkin al-hadis yu'adzibu hatiba. Pola itu berkelanjutan. Termasuk pola ini pemikiran. Ya kan nanti akhirnya diwaris tengah dari pengiran. Mengenai ulama itu juga di tengah. Tengah omongan rapi bener. Belum rapi nak ngadepi wong tengah. Wong ngomong sini itu diwaris dari sini. Akhirnya nabi diwaris pengiran. Ini adalah. Jadi mereka nganggap panjang kekasih pengiran. Dia kan mati. Fataman lalu mautan dikuntum nopo. Paham ya? Fataman lalu mautan dikuntum sodiki itu dulu dipakai untuk polemik. Wong kafir Mekah, wong Yahudi. Nak pancen gue ngeklaim kekasih Allah. Lan gue ngerti nak kekasih Allah ketemu pengiran harus mati. Yo gue nak apa mati. Fataman lalu mautan dikuntum nopo. Paham?
Malah tenggene surat Jumat diterangno wong-wong Yahudi itu ngeklaim sebagai kekasih Allah. Nak pancen mereka meyakini kekasih Allah, mestinya nggak takut kematian. Mergo dengan kematian berarti lebih cepat ketemu. Wong seneng Allah kok wedi. Nanti dari Quran, pertama nawul mau dari tungtung. Akhirnya kajian Nabi diwaris pengeran. Bisa itu wong Yahudi, wong kafir makanan. Nak pancen kowe seneng pengeran, kowe seneng nang dibule wala ya taman nawu nawu. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak siap. Nah, itu kan paradoks dari seneng pengiran. Tapi orang siap ketemu wong yang disenengi. Baru-baru lewat kemam. Lalu yang terkenal dengan apa sih tembak dunia begitu. Jadi itu jenis konsekuensi. Artinya mulai seneng pengiran, apa sih tembak, terdapat di kutub privasi, orang nangis, itu tetap gue. Keren, gue bener orang keren. Itu orang bener gue salah itu apa? Keren. Artinya itu konsekuen. Kalau dia sudah seneng juga, dia jangan sampai apa? Mati. Kalau istilah Quran ngelecehin ya begitu. Kalau kamu seneng juga, ya pataman aku apa? Enggak suka akhirnya pola ini begitu. Semenjak dulu kalau sudah polemik tentang samawi. Ini orang tenang. Semenjak dulu kalau sudah polemik menduga kehendak langit, yang diridani Allah itu mesti melebatkan institusi agama atau sarana-sarana. Dan sarana agama itu digunakan itu untuk menjawab keraguan tentang yang dikehendaki langit supaya. Mengenai pulau cerita, itu pulau itu mulai balik masuk. Saya itu termasuk ulama yang tidak fanatik haji. Memang haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi sebetulnya yang lebih wajib adalah kita berpikir secara waras. Ini cara berpikir tentang Tuhan itu waras, ma'rifatullah. Sebab dulu Ka'bah sebagai institusi agama paling sakral. Itu dulu yang menguasai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sehingga saat mereka mulai ragu, yang benar kita Muhammad. Ini Abu Jahal itu ya ta'al lalu di asari Ka'bah. Jadi kiswai Ka'bah itu bisa tulis Abu Jahal. Sorotan ini bisa sumpah pocong. Wa iqalu Allahumma inkana hadha wal haqqa min indika fa'amtir alina tijaratan dan safa al-dina bi'adabi. Ya Allah, kula bersaksi demi Ka'bah ini. Kula apa Muhammad yang benar. Ciri utama yang salah niku diudari waktu saking langit. Fa'amtir alina tijaratan nak pancen kula sing salah Gusti. Kula siap dihujani batu dari langit. Aliti nabi adabin, kau jenengan esok. Jadi gentle kan Abu Jahal. Dia punya keraguan langit, dia berani menantang langit. Sampai ayat wa maka nabi di azizahum wa anta nabi. Sehingga Ka'bah itu semenjak dulu dipakai. Ya itu tadi institusi agama yang kemudian cara berkomunikasi dengan Tuhan lewat Ka'bah. Ini bukan dengan Muhammad yang mbak, ini buat Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ini juga termasuk istidrak. Karena mereka menguasai Ka'bah, kemudian mereka merasa benar sendiri. Sampai akhirnya nak nanya Muhammad, nanya Ali. Mas Ali, dari toko yang benar. Ciri utama yang benar kan para Ka'bah. Kau diterbit langsung ke Ka'bah. Enggak ada pembiayaan Medina, ada pembiayaan jalan-jalan. Nah, kira Medina itu itikaf yang begini Pak. Sampai akhirnya ayat turun, Aja'al tunsiko ya al-haji wa ibarat al-masjidil haram, kaman ala nabilaih wa jawil asri wa jahadabi, sabilillah, la yang tahu na'in. Apa mereka mengira, kalau rumah Ka'bah, rumah mau haji, kemudian mereka lebih terhormat dibanding orang-orang yang melakukan iman, tidak bisa la yang tahu na'in. Enggak, mereka tetap beda kelas. Orang yang iman dan tidak jauh, agama darajatan, tidak, lebih terburuk. Karena itu tadi. Jadi semenjak dulu Ka'bah itu sebagai kiblatnya orang Islam, tapi dulu mengalami masa-masa kegelapan, yaitu dipakai kontrak-kontrak samawi oleh orang-orang yang tidak benar. Sama juga dengan harga diri yang membuat kalau Allahumma tingkat ada wal haqqam min indika fa'amtir alina bijaratan min sama alidina bi'adatin.
Barang Abu Jahal baru sumpah serapah ngoten. Siap disiksa pengenan. Jebule tetep urip makmur. Wah, akhirnya malah beda. Berarti bener lah, nanti saya aku kena utang wajib ke langit, ya kena deh. Sementara aku teruntak. Makanya Nabi sempat susah, sempat waduh, gak kurang. Ya sudah ada ini, orang nanti pada jadi juga begitu. Pada masa ini dalam kita tak bilang. Utawa tengil orang, jadi tengil orang berkata telah mangan orang. Tapi kan tengil orang tengil orang, gue kalah dong, ketemu orang lagi, enggak. Padahal kita tengil orang berkata telah mangan, gue berkata salah mah. Tapi konteks adu kekuatan kan terus dikira demikian kan. Jadi saya Abu Jahal cara mencari kebenaran itu begitu. Makanya dia susah. Akhirnya wala-wali zaman tentang perang Badar. Niku Abu Jahal mati. Ya Abu Jahal mati. Ketika Abu Jahal mati ini terus wonten ayat intas tasbihu faqad ja'akum wa in tantahu fallahu khairul lakum wa in ta'udu napa. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka bukti kebenaran itu telah datang. Intas tasbihu itu artinya jika kamu mencari kebenaran dan yang benar itu siapa? Sekarang kebenaran telah datang. Artinya sekarang Abu Jahal mati secara hina, itu mati dibunuh. Berarti sekarang kelihatan sekali kalau Abu Jahal yang salah. Nyatanya dia ada di dunia itu. Dia mati secara hina. Semenjak itu institusi yang pakai mubahalah ini. Saya kasih tinggal Habib Rizik yang tak ngelawan Gusdur. Itu berarti kita bersama kerja terus. Itu terus dipakai mulai Nabi sampai sahabat sampai jadi umat dulu nggak bisa nopo. Di kono sejarah ini memang dulu itu untuk menentukan kebenaran samawi. Ada cerita pewayangan adu kedijayaan itu memang pakai ukuran sopo yang cepat mati, sopo yang cepat kena cek. Ya, sopo yang cepat mati, sopo yang cepat kena nopo. Dan itu yang disebut nenggone Quran jenis mubahalah. Adu kekuatan, adu kesaktian. Cuma mubahalah ini menurut saya, ketika periodenya Nabi selesai, menurut pulau itu sudah tidak perlu diteruskan. Karena kita ini banyak hijab, sehingga apapun asumsi kita itu rawan salah. Ya, apapun asumsi kita rawan apa? Yaitu tadi misalnya, saya kira kang itu ilmu manfaat. Kita bermodal uripnya saya kira makmur. Terus berkaji di mobil terus manfaat. Sing uripe terlunta-lunta derek lah, melarat gak manfaat. Ya kalau pada ukuran situ kan sakit. Wes melarat di komentar gak. Sama itu buat pegatan di busu ini buat. Wes butuh pegatan mertua juga itu nio masyarakat nio. Wes ngono di komentar ini ilmu gak. Mana buat. Itu resiko kalau kebenaran itu juga pakai materi, pakai asumsi-asumsi apa. Dan itu dipakai ala bisa dulu, namun aktar amalan, mana lebih muat. Kemudian, ini saya menyangkut materi. Kemudian sekarang menyangkut pemikiran. Pemikiran di mana? Misalnya sekarang faktanya Nabi itu hidup di Madinah. Ya. Abu Jahal dia urip ning Mekah. Terus wong Yahudi urip teng Palestina. Iki ora tenan. Orang Yahudi urip teng Palestina dekat Baitul Maqdis. Niku sejarah wong Mekah pinter. Muhammad kok bener-bener. Ciri utama wong bener itu sing para kota suci. Rupanya Abu Jahal dia manggon Mekah, berarti para Ka'bah. Muhammad ning Madinah dok. Nah, yang lalu rapat fanatik sampai para Ka'bah. Cara para Ka'bah baru Abu Jahal punya uang paling tidak pertama itu dino lawan Ka'bah. Pak, begitu aku kumpul apa? Abu Jahal dia itu dan begitu dia Ka'bah. Abu Sufyan bulan. Tapi sama orang lama-lama nanti kasih orang terkasih kapan? Sudah apa? Tapi tidak bisa diukur pakai ukuran itu. Lalu orang bersekarang apa? Catatan dua penalti. Akhirnya pakai ukuran itu. Nak orang Muhammad itu sesat.
Mergo kafir Mekah manggon pikir Ka'bah, wong Yahudi manggon pinggir Baitul Maqdis. Lah wong kafir Mekah diwarai wong Yahudi. Ngene lho. Kan wong kafir Mekah kok. Kowe ku wong ahli kitab tak pinter-pinter. Aku mek Muhammad bener. Wah, jelas bener kowe. Mungkin pinggir Ka'bah. Pinggir tempat Muhammad atau apa? Sampai turun ayat tentang itu aja alun siko ya dalam haji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa ja'ana wa sila la tahu nanya karena para Ka'bah di 2 bulan bukti para pangeran ada Ka'bah yang berarti bukti ada lagi gitu lah sampai anak haji pas sholat masjid haram, rapat tiket oleh para pangeran dibahas ini biduan, di biasa mawon pangeran di Mekah yono, di Kenya yono, di India yo. Berapa tahun para suwati, sholat orang ini sebenarnya ini pangeran para dengan biduan atau pangeran berbasis di waktu ke tempat kafir, yang namun mana apa? Pangeran juga bertempat. Dia biasa mawon, nangis banyak perlahan. Nanti rakyat ngomong emang. Lo enggak saya pulau itu sering berangkat mau haji. Orang-orang haji ini sering mau pidato. Sampai nanti nangis pas haji. Mereka khawatir haji ini sampai rasi tombol itu keliru. Tapi lo harus puji. Apa sampai tahu nangis? Khawatir sampai rasi tombol. Jangan-jangan sampai nangis haji rasi tombol. Mereka kehilangan 30 juta kok rasi tombol. Lalu tolak Allah orang bayaran. Kalau tenang dulu, saya ini pengagum sholat. Jangan ada orang yang puji sholat. Kan tidak adil. Ketika kue khawatir kasih murah di tombol nangis, tapi ketika khawatir sholat kasih tombol, gak apa-apa. Alasannya sholat gratis, kasih berhenti. Kalau ngambil takwa betul, harusnya sama-sama bisa nangis. Paham ya? Khawatir sholat kasih tombol yang nangis, khawatir kasih tombol. Itu adil, fair. Nah, kalau orang populer lah jadinya. Kalau orang populer, itu bener. Kalau pas mereka tuh haji deh, banyak ngomong itu. Kasih uang Allah, orang itu tenang. Gue orang enggaknya Allah. Karena ada adil. Kenapa kita tidak pernah nangis di sholat, nangis di baca Quran, nangis di zakat, nangis di puasa? Jangan-jangan puasa kita tidak. Tapi kan kita enggak saja, gue enggak bayar ya. Coba kalau haji kenapa ada KPI, ada manasik? Mereka khawatir haji ini biru. Tapi orang awal sholat biru awal. Kurang ada perbuatan. Kurang sebagai ulama protes berani. Kalau ada manasik, dia ada manasik sholat. Dulu betul juga tenang. Adil fair. Mulai kalau sampai di gerakan biro 1 Quran buat sholat itu saya sengaja. Memang harus ada kajian sholat itu harus lebih sering. Mungkin Quran yang ada yang tadi nanti masih guna di kitab wa akamu sholat. Kutlu mau tiada kamnal kitab wa ini. Yang lebih sering itu iman itu didampingkan sholat. Di Quran itu paling sering Quran didampingkan sholat, disandingkan sholat. Kutlu mau tiada kamnal kitab wa ini sholat. Waladhi nanti masih guna di kitab wa akamu. Kenapa sholat tidak pernah dipelajari secara serius? Orang tahu kita ngisi. Tapi nak haji ada di. Nak ketompo ya, aku nanti salah sekali. Nanti rakyat di berat. Lalu kalau dulu umur maaf kemungkinan Gusti. Nak haji tidak tolong lurus. Kalau ingin haji sebagai keluarga saya sholat cinta saya terjuga. Itu dia. Kalau kaji menjadi perkara musola saya kita kaji nanti pulau kan dengan terserah di urusan dengan dan saya punya bukti banyak dalam hal ini. Ini ngaji serius, terutama para tokoh yang tidak tahu nggak. Nabi saat bisa di Medina itu pertama dibangun masjid. Saat Nabi latihan dakwah dan dipercaya orang-orang kaya yang lola harus itu pertama yang dibangun apa? Ini disebut Masjid Kuba. Kemudian sekarang disebut Masjid Nabawi. Saat itu Nabi tentu tidak bisa haji karena Mekah masih dikuasai orang kafir. Juga tidak bisa ke Palestina karena dikuasai orang Yahudi. Tapi Nabi sebagai seorang mukmin sejati itu kan tidak ada masalah. Aina matakun yakti bikum wahu
jamiah. Allah bisa disembah di mana-mana, Allah bisa dipuji di mana. Akhirnya Nabi yang nyaman saja. Sholat di masjid tidak populer itu nyaman. Masjid aja. Yang terdaftar yang langit lah di masjid Mekah, di masjid Baitul Aqsa. Tapi Nabi nyaman saja sholat di masjid Nabawi. Gue orang Mekah, orang Indonesia masjid Aqsa, yang penting tetap ibadah. Nyaman. Itu menunjukkan betapa geografis itu tidak boleh mempengaruhi. Paham ya? Sama kalau tak terjebak ngomong itu, makasih nak sholat terlalu itu tidak fair. Cara ulo, cara ulo betul demokratis, tidak ada masalah. Sampai beda pendapat dengan anda tidak ada masalah. Itu kalau benar buat enggak orang. Kalau beda mawon, karena saya cukup punya dalil untuk meyakinkan itu. Sama anda tak ada. Nah, kalau anda dalil, benar anda tahu? Akhirnya tenang, Nabi dia mesti nabar. Kalau mau hadis itu nangis ya. Baru Nabi pun sholat masjid nabar. Niku sampai sekitar 8 tahun. Niku Nabi protes ya, saking senangnya masjid. Ya Allah, penduduk Mekah itu punya reputasi jelek sama saya. Itu mereka musir saya. Penduduk Baitul Aqsa dia Yahudi itu senang. Ya Allah, ini doanya Nabi Muhammad. Kenapa Madinah akhirnya yang belum terdaftar sebagai kota suci? Dulu Madinah namanya itu Yathrib. Namanya apa? Nabi akhirnya ngatur proposal dalam ngatur. Nabi itu loh, juga penuh sentimen. Artinya penuh dengan sentimen. Kalau sudah dari riwayat mengenai Musnad Ahmad dan Bukhari dan Muslim itu riwayat ini sofikan. Ya Allah, sama-sama saya kekasih engkau. Kulo nggih kekasih jenengan, Ibrahim nggih kekasih. Jika Ibrahim jenengan turuti, iso mensucikan tanah Mekah. Kemudian Ibrahim pas makin ke Mekah, terus kemudian mensucikan tanah Mekah. Musa sampai turuti, nganti Baitul Aqsa jadi kota. Saya sebagai kekasih jenengan, saya mohon supaya tempat saya berpijak ini, komunitas baru ini juga jadikan tempat suci. Dari kuatan tersebut Mekah repot, besok asal repot, besok masuk ini. Niku oleh dongo Nabi itu penuh sentimen. Allahumma inna qalilaka Ibrahim harrama Makkah. Wa aqaida. Wa Musa dan Rasulullah Nabi tidak terima. Sama-sama kekasih jenengan turuti. Sampai pemirsa dituruti, kan. Akhirnya terjadi kota apa? Semenjak dituruti pengiran itu tidak lagi dikatakan Yathrib, tapi Madinatul Rasul. Masjid Kuba yang tidak Masjid Kuba itu nggak mari kalau dibijukan orang Kuba jeneng desa. Baru setelah Nabi besar, Masjid Kuba tawannya gak global, gak internasional, sekarang Masjid apa? Nah, dia jadi Masjid apa? Kuba. Jadi tahu sederhana, tahu apa? Itu menunjukkan betapa sentimen-sentimen geografis itu tidak penting. Bahkan Nabi Jambak menambah kota suci menjadi 3. Yaitu akhirnya ketambahan apa? Meskipun Nabi secara keadilan samawi juga adil. Karena Madinah adalah kota suci baru. Ya, karena Madinah adalah kota suci baru, Nabi tetap menghentikan kota suci tertua tetap Mekah. Mulai Nabi nak nyimpan terno masjid itu bisa akhir. Dari Nabi nak menghentikan pas sholat masjid. Sholatun di masjid hadza, ka'al fi sholatin fi ghairiha. Siwal Masjidil Haram itu terpaksa beri siwal Masjidil. Kalau mendengar ada Nabi itu. Tapi Nabi kue sholat di masjid ini, pada kalau sholat saya rakaat nih masjid Riau. Asal masjid Riau itu orang masjid. Jadi ya kan, berkorean suci anyaran. Raito nanti suci sebesar. Kemana nomor? Akhirnya Nabi pun boleh temu Cina ngantos sekitar 8 tahun. Rata-rata riwayat sekitar 8 tahun. Kemudian terjadi Fathu Mekah. Itu dekati Nabi dari bapak. Ya sekitar 4 tahun sebelum wafat atau 2 tahun. Itu kan 4 tahun di masing. Walhasil awal cerita Makkah ditaklukkan. Tahu itu Hudaybiyah, terus periode 1-2 tahun lagi Makkah pun ditaklukkan tanpa darah.
Terus Nabi haji. Nabi dalam sejarah itu haji sekali. Itu sebagai masjid, sebagai gerakan sholat, juga briefing sholat, jadi kan briefing haji. Nabi jadi haji. Ketika Nabi haji itu kan asik dengan penduduk Mekah asli ya, karena ketemu misalnya ketemu keluarga. Ini ruang tenang ketemu keluarga. Nabi aja. Sahabat Ansor yang punya kenangan buruk, punya memori buruk, punya dendam yang kecumat sama ngomong Mekah yang ngusir kanjeng, itu sentimen. Amar Rasul saat berokat buruk fatun fi ahli, wa fatun fi asyir. Jadi ketika Nabi teng seputar Masjid Haram asik ketemu konco masa lalu, konco zaman cilik, konco misalnya mingguan ketemu putri Said Hamzah termasuk Ibnu Hamzah. Nabi kita asik. Dari sahabat Ansor berasani dengan buri. Jadi uang mantul nasi dan sebelum ya asik di kampung halaman. Dari situ, mengenai siram baliknya yang Medina. Dia ini dia sudah kita pergi usir di tangga. Jadi rukun malah gak gelembang. Nah, sahabat Ansor gitu. Wah, kan balik. Organisasi itu metu nek Mekah, mergo diu. Saiki wis kuat wis disenengi tanggane terus mesti mbak. Nah. Terus Nabi nunjukno nak kafir terus perkenal tidak boleh Nabi dan sahabat Ansor. Kan Nabi bertanya, konfirmasi katanya. Apa betul kalian mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Tapi saya mengatakan demikian itu saking cinta kita sama engkau ya Rasulullah. Takut engkau tidak kembali ke Medina. Mekah Madinah itu sekitar 450 kilo. Ya jauh kalau kurang. Terus Nabi secara gentleman tidak semua. Tidak. Almah ya mahyam. Aku iso urip bergo tulungmu. Jadi Mekah ngusir aku. Aku iso urip bergo tulung. Wal mamat tukang sudah mati ya Allah. Semenjak itu diputuskan Nabi wafat. Tidak disusahkan di Mekah. Tapi di Medina. Terus Bapak Atur semua. Ya Nabi setelah haji pulang lagi ke Medina. Orang yang di kakung, di balik malah. Artinya apa? Nabi lebih menghormati nilai perjuangannya sahabat Ansor, di mana Nabi saat diusir di Mekah, sahabat Ansor adalah garda terdepan yang umat kanjeng. Makanya Nabi mengatakan almah ya mahyakum, wal mamat. Aku urip barengku, aku mati bareng. Akhirnya Nabi kembali ke Medina, sampai wafat di Medina, bisa kan? Dan akhirnya Madinah menjadi kota suci ketiga. Yaitu selain Nabi yang mbak nyuwun kalian Allah supaya jadikan kitab suci. Plus jasa di Rasul juga tempat menguji. Soalnya itu cara berikutnya kan nonton terus. Bumi paling terbaik itu bumi apa? Ya bumi yang meliputi jasadnya. Jadi pas dari Nabi. Kemudian dari Mekah dari Medina. Karena Medina selain disucikan Nabi lewat doa juga sekarang membawa jasadnya. Nah, itu menunjukkan betapa kesakalan-kesakalan Pak Mawi kayak Ka'bah, kayak Masjid Aqsa, kayak apa itu selalu ada masalah-masalah institusi semua agama. Bukan agama Islam saja semua agama. Dulu Abu Jahal tawasulnya ke Ka'bah, wong Yahudi nanti tawasulnya ke Sokro, ambil tembok ratapan yang seputar Masjid Aqsa. Mana PBB itu pusing. Wong Mekah meyakini Sokro suci. Begitu sih nyandang guru Nabi Muhammad. Wong Yahudi neng pikiran kita atau tembok ratapan. Iku ya dia ini tempat. Semua terus mulai dulu yang ada. Sebab itu Nabi Muhammad punya ajaran. Yang penting cara berpikir tentang Allah itu benar. Makanya ajarannya Nabi itu melampaui batas-batas geografis. Kayak mari caranya model aspek. Subhanallah bihamdiyah terdapat tinggi bagi donasi bagi arsi dan bukan Nabi mengajarkan Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tidak ada fanatik tempat. Karena tempat tapi sholat Masjid Haram kan lebih afdal. Ya itu mesti ya. Kayak ya itu kan profesional saja. Ya itu sholat di Masjid Haram itu kalau disolatin tentu karena di situ tidak para nabi ya kalau disolatin sih. Tapi itu kalau sholat kamu benar, kalau sholat kamu salah ya malah enggak. Malah mengotori masjid apa? Kayak zaman Nabi Jahal tuh. Gue tuh ini ngaji tenang. Mungkin ini kedengaran ekstrim. Tapi ini benar. Paham?
Baru kali terjadi kota suci. Ini prosesnya panjang. Jadi kami Nabi juga kemungkinan ya Allah bagaimana Kholi luka Ibrahim dengan turuti bisa mensucikan kota Mekah. Saya sebagai kekasih jenengan yang turuti Pulau Nyuwun Medina yang nulung pulau penduduk Medina yang membantu pulau dia berdasarkan kita. Kamu berdasarkan kota Mekah. Ini pulau Terang. Sudah kayaknya Nabi di Medina. Kalau kalau yang mulai di situ sudah terbentuk. Warna Nabi juga yang Medina, tak ada pasti Mekah. Penduduk Mekah yang bisa dalam Mesir kan berdua Islam. Yang dulu Nabi lain apa? Buat Islam tenan buat. Wong mulai kumpul Nabi Muhammad juga itu udah mau Medina. Jalur sapi, jalur wedhus, pokoknya juga bagian. Lo ceritanya ini mau terjadi motor sapi. Buatan ini berarti tentang. Warna Medina, dengan itu lucu. Tiang-tiang Mekah yang jalur onto, jalur sapi, jalur wedhus disukani. Sahabat Ansor yang dicek mati-mati yang bela Nabi boten di suka. Mau ngerono tanggane bumi tanane mau konco zaman cilik di onto, di wedhus, di wedhus. Sahabat Ansor katakan yo, udah suruh ora dikek iki, tapi ben. Terus ketika ada yang janggal ya Rasulullah, kenapa demikian? Ini terus nanti kalau ngasih nama sore ini. Sahabat Ansor dikumpul ketika ada di kajian. Amal tarbona ayat di anak bisa diwal dari watar jiuna antum di Rasul kita. Koyo orang itu ketika mereka pulang, ya ketika mereka pulang, gawa untung gawa tak. Watar jiuna antum di Rasul lah, kue mulai gawa aku. Kue ngomong tengah sapi kue mulai gawa sapi. Ngomong tengah untung kue mulai gawa untung. Aku tetap sendiri, kue mulai malam boyo kan? Semua antar nih Rodi, Nabilah ini apa? Gue mesti bilang jenengan untuk jenengan nak beri masalah. Gue masih sukses. Gue mesti bilang jenengan. Jenengan nak beri masalah. Akhirnya wong Mekah dasar kejulian, yo mulai gawa sapi, gawa unta. Wong Medina tetap ke Medina, tapi untuk kanjeng sampai kanjeng Nabi wafat. Akhirnya sejarah ini berulang sampai sekarang, sampai saat ini. Wong Mekah nomor jalan orang. Jadi nak haji, pengurus haji itu nak haji tak mana bagi. Mana dari wong awam musim haji, musim dua, musim tiga, musim haji, musim apa? Musim haji wanita yang mutasi, orang Mekah pikirannya musim haji, musim mana? Kan jadi rasa kaget, jadi itu mau yang turunannya di sini atau nabi tapi lebar. Ya anak turunnya gendong-gendong di mana? Kalau ayah ibadah, pikirannya itu. Sementara Madinah karena penduduknya sahabat Ansor di Dina Nabi kaya itu, mereka tidak materialistik. Apalagi yang haji. Tingkat keraman orang Madinah dengan orang Mekah berbeda. Bahkan yang awam kan lebih ramah orang Madinah. Akhlak sopan santun ini lebih santun ya. Karena apa? Karena Madinah itu punya misal-misal istiqomah di Rasulullah. Ini rumah orang. Nabi itu kan tidak sempat bina Mekah. Ini rumah orang. Ini tarik. Nabi itu bukan sempat bina yang Mekah. Mekah reputasinya musir kaji Nabi. Baru musir kaji Nabi itu lebih nganti kamu itu nganti. Berarti saat sausnya Mekah, satu Mekah tidak sempat juga Nabi. Jadi pada satu Mekah, yang Mekah tetap tanpa pemimpin. Paham ya? Pada satu Mekah tetap tanpa pemimpin. Kaji Nabi, boleh kamu Medina. Karena sahabat setengahnya harus Nabi, Abu Bakar dari Khalifah tetap Medina. Umar dari Khalifah yang boleh tetap. Artinya tradisi kenabian itu semuanya dipraktekkan di Medina. Kalau lama atau kita, Imam Malik setengahnya itu Medina. Semua orang harus setengahnya Medina dibantu Nabi. Mekah. Mana sampai kan jadi Imam Malik ketika ditanya, sok sing bener itu pinter, ya soal ahli Madinah. Lah media ukuran takaran yang bener, ya mijalu ahli Madinah. Fa inna soal Madinah soal Rasul. Wa mijalu ahli Madinah mijalu Rasul.
Sehingga semua takaran, semua timbangan, semua ukuran yang ada dalam hadis mesti ukurannya adalah ahlul hadis. Karena Nabi tidak sempat binakan Mekah. Reputasinya Mekah dan Nabi Mesir, berpati Mekah jalur sapi. Paham ya? Sementara reputasinya Medina senengannya belum ganti sampai digolongnya Nabi wafat. Sehingga silsilahnya ulama tentang tradisi kenabian itu bersumber dari ahlul Madinah. Kayak Imam Malik, semua ada dari Medina. Termasuk Abu Bakar Umar tempat di Medina, Umar juga di paham itu. Dan lama terus, berarti penduduk Mekah kacau. Ini rasa sampai Nabi Danun, masih suci kota aneh, aneh. Penduduknya ya kayak kue-kue, karena suci mana sih orang. Sehingga sampai dia menjadi tahu, kenapa adat istiadat di Mekah itu beda dengan di Madinah. Karena Mekah mengalami keterputusan sudah. Ya. Ini kok Nabi buatan sempat minat yang Mekah. Paham ya? Nabi buatan sempat minat yang Mekah. Jadi ya Nabi total juga dengan Madinah, bina orang Madinah. Sampai Nabi menghentikan Allahumma barik fi mudiha wa torika. Ya Allah, transaksinya orang Madinah dengan berkah. Tanah Madinah dengan berkah. Sampai Nabi menghentikan orang Madinah. Umpama iman itu goyang yang tinggi. Yang paling nyelamat iman adalah iman ahli Madinah. Sebab itu ketika Imam Malik ditanya, hukum ini ditanyakan orang Madinah. Semenjak itu lama bikin barometer semua hukum pakai ahli Madinah. Misalnya takaran, misalnya gelasnya orang Mekah sama gelasnya orang Madinah. Ini yang dipakai ukuran dalam Islam misalnya satu mud yang itu ahli Madinah, satu sok dia tahu ahli. Karena Nabi sempat aplikasi keislaman, praktek keislaman, dan menemui Medina. Mengapa itu diaplikasikan Islam? Kesuwan teman-teman Nabi atau Islam dipilih jalur Nabi. Akhirnya Nabi sekarang, masih apa kan dunia, apa kan negara sekarang. Jadi sahabat Nabi bermeng, Nabi sirine nopo, yang dengan kakek ini nak keluar jalur kok aneh. Gue ngomong berjual kuat, balik bawa dunia, bawa kis, bawa sapi, gue balik bawa. Tapi milih aku kota Abdiwong dengan saya ngomong signal sekali tadi jadi wong soleh-soleh itu kaya milih ganti Nabi dibagi tak lah aja ya untuk Nabi tapi sudah proposal ya itu di mana ya proposal itu di mana yang kalong ya Nabi awalam ya tapak karuma bisol ikihim mijina. Ini dua riba nanti. Dan ini tetap melenot yang Mekah. Wong Mekah ini mengadukan Nabi Muhammad. Ketika Nabi melakukan dakwah cerita tentang perokok warga dari Mekah dianggap Muhammad Muhammad. Padahal mereka punya waktu yang lama, yaitu sekitar 40 tahun lebih. Mereka itu berkawan dengan pemuda yang bernama Muhammad. Ini ruang tenan. Mulane Quran istilah senajan Nabi itu seorang mukmin, wong kafir seorang kafir. Tapi Nabi itu diistilah sohidi. Nabi itu teman mereka. Ya, kalau kalian ini. Nabi karuan mukmin, tiang Mekah karuan kafir. Tapi istilah Quran tetap sohidi, konco. Mergo ciri Nabi urip teng Medina. Zaman Nabi ciri teng Medina. Zaman Hijab juga di Medina. Apa? Ucil Nabi di Mekah. Zaman Nabi di Mekah. Mereka kenal baik sosok yang bernama Muhammad, pemuda yang bernama Muhammad. Bahkan di masa-masa itu mereka mengagumi Muhammad. Dianggap al-amin, orang yang bisa dipercaya. Kemudian setelah Nabi dakwah berubah Muhammad dianggap edan. Songkok al-amin, saya dianggap edan. Mulanya Quran oleh melenong awalan ya dapat karuma bisa dipilih. Lah baru kemarin mereka kagum terhadap Muhammad. Kan baru kemarin mereka muji-muji. Wah, dosa itu karena kita waktu itu dianggap nopo. Mbok pikir. Wes darani edan akhirnya diperang. Lalu kalau nanti cerita perang itu menunjukkan Nabi kuat. Wong Mekah kan lucu. Darani Muhammad kulikan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan gawe pasukan 3.000 tentara berkuda, gue nyerang.
Wah, jujur ini perang. Nak buat berita nopo pengerama tolong ngaku tentara. Tolong kita ngurus itu. Berarti gue ngaku Muhammad itu canggih. Mana cara teori-teori film James Bond kan? Gawe film itu agar tokoh yang canggih. Iku kudu didesain musuhnya ya canggih. Karena tokoh ketok canggih, nak musuhnya canggih. Cara teori film kan nonton kayak tokoh dulu, Spiderman, Bokok mesti bandingannya ya canggih. Mereka tokoh ketok canggih, nak musuhnya. Kalau Abu Jahal itu ketok paradok, darahnya Muhammad itu kan. Sementara bikin pasukan yang solid dan kuat, gue ngelawan Muhammad. Berarti keyakinan mereka kan Muhammad itu canggih. Nyatanya mereka menyiapkan pasukan kencang. Lalu darah Muhammad itu kan ngomong 5 mereka terus. Rumah mati mengikan paling gampang. Mengerapa caranya menyelamatkan diri, darahnya mengikan. Paham ya? Mengikan paling gampang, peperangan juga mengikat jalan-jalan, berhasil. Gak mau kafir itu paradok. Darahnya Muhammad itu kan. Tapi ketika Nabi Muhammad tidak mau beberapa ribu nopo, berarti dia mengkafir ngakui kecanggihannya Nabi Muhammad. Dia ngakui Nabi Muhammad pengusaha pemerintah. Bukti untuk melawan dibutuhkan 3.000. Nah dari awal betul mereka meyakini kan? Ya kirim wong 5 cukup untuk kafir rumah gak ada yang minta mati jiwa. Makanya justru adanya peperangan itu bentuk penghormatan wong kafir atau pengakuan wong kafir dan Nabi Muhammad wong canggih. Bukti yang nanti melibatkan ribuan. Paham ya? Ikon mikir, maksudnya kalau ikon mikir, wong kafir kok ora mikir. Biasanya darah Muhammad itu, tapi diserang di pasukan yang super canggih. Dan darahnya itu ada yang cukup penglima loro itu. Paham ya? Jadi awalamnya tapakar rumah, sohibin, indua ilana diri. Menurut otaknya. Fabi'ai di hadisin bacaru yumin. Mencari bakat kiamat. Ya selalu nak anissa. Ya selalu nak berdetakak sebab kufar ka ini siro. Ahli Makkah atau di Mekah. Anda ahli kami masalah. Ayo kiamat di kiamat. Ayana Musa. Kapan terjadi nisa. Masalah Musa. Itu kapan dilepas nontak. Dilepas nonnya maksudnya terjadi nisa. Kul jawab sirah Muhammad lagu maring wong akeh di ahli Mekah. Innama ilmuka inna rabbi. Namanya wong kafir Mekah aneh-aneh. Wong ora iman apa kok. Lha wong kafir Mekah paradok. Dari Muhammad ora iman nak nabi. Tapi nak takok kiamat kapan dari Muhammad. Nah ini kan jadi diam-diam paling Muhammad nabi tenan, paling roh kiamat kapan. Jadi orang ini kok jare kok ditakok urusan lah. Bulan ini jadi bu. Saya suci waktu yang itu ya bulat kan. Rasa terus. Orang masalah itu tidak masalah, ini jalan bertahan. Artinya seneng nabi, seneng sapi, betul masalah. Betul masalah. Fitunya dalam bilari betul. Ini arti story. Ini tetap seneng nabi. Artinya nabi itu tak boleh di rumah kalau nabi dengan apa? Nabi rawlah. Untuk kaya orang kafir bekas disebutkan. Ya selalu nakani saat ditanya kiamat, ayat kiamat ditanya kiamat. Padahal kita kok ahli Mekah. Kau mendapat sirah Muhammad agama yang ahli Mekah nama ayat Mekah itu. Anu sini utai pengetahuan kiamat mata takut kapan orang kiamat ku interop di konon sandinya dimirahi. Lalu jadi hari waktu seharilah. Lalu jadi orang jelas hari kiamat. Yuk, ketika orang jelas hari kiamat di waktu. Mari mungkin kiamat. Alamu telam gimana sih kan gimana? Sopo ilaku kecuali orang yang rokok tunai kiamat kecuali itu. Takulat sistema awal di bawah. Takulat akut apa kiamat. Argumen segede gede atau tragedi kiamat sistema awal dengan berobro langit walau dengan bumi. Ala ahliya nyatasi, ala ahli iman nyatasi penduduk sama tanah. Dihau jika krono tragedi ini kiamat. La takti kundilatak. Orang terpokok kiamat kum insura kabeh ilah bagdatan kecuali mendadak, fusatan dikete mendadak. Ya selalu nak takok sira, takok apa ngake kae sira. Karena kakak jenis sira kafir, wong sing serius pengen jawab. Maksudnya gara-gara nanti sawangan ini mikir malah ditakok terus. Balik untuk kece wong sing tenanan soal ing dalam bakwaan dan ini kiamat.
Kata alim darati mengerti sira ing wektune kiamat. Kulung sapa sira Muhammad innama ilmu ka intaku. Innama ilmu ka ismi utawi pengetahuan kiamat intaku ono ing ngersane wa ta'ikil iku dadi roh. Walakin karena tapi ini dia ada di manusia itu layak namun orang yang disekuan. Anak ibarat temennya pengetahuan kiamat itu intinya orang yang nantinya waspada. Ini kalau orang yang menyangkut kiamat. Kiamat itu kan yang kita kenal, yang kita bayangkan kan kehancuran langit dan bumi dan semua galaksi, semua tatanan surya. Itu yang kita sebut ini apa? Ya, itu kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah. Ini orang namanya. Kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah itu begitu. Langit hancur, bumi hancur, sistem tatanan surya hancur, sistem galaksi semuanya hancur. Kemudian orang-orang Mekah tanya, lah itu kapan mas? Bumi hancur, awal itu hancur kapan? Lah Nabi punya terminologi, punya istilah. Inna ta'ala qawis, nah jenis kiamat itu parah. Parah ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan yang gampang oleh mereka yang sebelumnya ada iman. Dari para orang jadi dari zaman Nabi Adam dari bumi sampai kiamat. Nabi Ibrahim dari kiamat sampai Nabi Muhammad yang ini nyaman nanti saya orang kiamat. Itu banyak jawaban tentang itu. Sama harus gantilah kayak discovery, kayak penemuan para ilmuwan semua. Kita nak belok umur dinosaurus miliaran juta tahun, miliaran tahun. Anak umurnya miliaran tahun, kira-kira 100 juta 4 tahun ini bisa parah. Mungkin dibanding umurnya benar. Jadi sampai menganggap kiamat itu jauh kan ketika dibanding umur sampai 80 tahun. Sampai mengenai romulanya itu sesuai. Tapi ketika bandingan mulai dunia atas anasin atau alfa nomor, maka akan kelihatan dekat. Sehingga misteri kiamat, kalau balik tentang tahu tentang tengah, kabeh nabi terpaksa dia dari pengiran fatona, termasuk harus omongan sini, omongan tengah terus omongan tengah. Orang mau kabeh ramen tua kok masalah kiamat. Ini kalau dari riwayat sosial yang Ibnu Katsir. Mas kiamat itu pasti kapan? Dari nabi, dari kiamat. Kalau mau orang senang dijawab sing roh pengiran kok agak mutu. Kalau mereka jawab, dari nabi, beliau orang dari nabi dibeli apa? Sing takon yang mana? Termasuk saya cilik. Termasuk orang dosa ngerti tentang tahun. Bagi riwayatnya sebelum wong tua tak cilik, tak bidik, mereka takut kiamat itu. Nabi kakuati damai dan ini cara Jawa Tengah. Saya kira. Sedulur nganti balik, itu kiamat terjadi. Saya kira, sedulur nganti balik. Itu semua. Kalau masih ada bukti, saya kira baliknya tahun-tahun. Saya kira sedulur balik. Itu kiamat apa? Paham ya? Saya kira sedulur balik. Itu kiamat ya? Akhirnya, pasti dia, masa kalau tahun kan, masa kapan tahun kan? Jadi yo saya kira nanti cembre, orang mati kan, itu kiamat deh. Aku kejar terus, akhirnya nanti jawab, kiamat itu mati, kiamat itu mati. Akhirnya itu menjadi penalaran seorang sufi, seorang ulama, semua orang-orang soleh setelah teori ini. Nanti kalau guru-guru nanti kan, kalau di kiamat itu laut, kiamat itu enak, bareng-bareng. Yang mati itu dewi. Kiamat sih enak betul. Kalau semua gak akan aneh. Kuda-kuda itu di tsunami akan. Karena dia mati. Kecil-kecil deh. Ini kuburan apa? Akhirnya Nabi melakukan satu pendekatan. Dia ada di kiamat itu laut. Wong itu dirasakan wong mati. Kode-kode itu dia kiamat itu rupanya mati. Semenjak itu ulama ada istilah orang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kematian per individu. Akhirnya Nabi semenjak itu kalau kita tahu kiamat itu memang ini. Paham ya? Sehingga semenjak itu ulama mentradisikan mau rasa di kiamat. Konduksi ngadepi adale masing. Karena itu malah repot menurut dewe. Jadi Nabi jawab tengah sampai Muhammad ditakut itu saya itu orang nanti balik. Kok kiamat terjadi? Waduh grogi. Terus wonten malih bentuk pertanyaane wong saleh. Iki yang kedua wong saleh sing takok.
Karena ciri agama adalah mengangkat tema kiamat. Itu orang soleh entah. Kalau ini orang soleh kan. Pas Nabi khutbah, orang bisa tahu. Ya Muhammad, mata tak. Kiamat itu kapan? Nabi benar langsung jawab, naruh suatu. Di balik mana? Ya Muhammad, mata tak. Kiamat itu kapan? Sampai 3 kali. Jadi Nabi jawab. Sampai kiamat kapan? Dan timbul persiapan apa? Mak salah. Kita tahu kapan persiapan mungkin. Jadi yang bisa dia benar. Mak suka kira sholat yang lalasan. Pulau benar, sholat biasa mawon, pokok biasa. Walau ini itu dua Rasulullah. Tapi nggak pernah Rasulullah. Ya Allah Rasul. Terkenal nanti mendikan almarhum aman. Uang itu kemudian dikirim bareng beruang tinggisan. Sahabat Ibrahim yang bilang, saya itu belum pernah Nabi jauh oleh senengnya jauh ini. Jadi modal senang Nabi apa ya datang. Artinya untuk lebih suara kau rapi kakek sholat kakek modal apa? Malah dengan saya ini masih populer almarhum aman. Begitu senang orang habis murah meriah. Murah apa? Murah meriah. Jadi orang perlu kabiro sholatin walasi amin, gak perlu foto spesial, sholat spesial cukup almarhum mana. Semenjak itu menjadi satu mandat, satu metode. Jika pertanyaan tidak perlu dijawab, maka sebaiknya umat diarahkan kepada apa yang lebih maslahat. Jadi nanti pertanyaannya umat kan masa saat kiamat itu kapan? Tapi Nabi balik tanya, gue kok kata kau loh, simbol persiap no? Dengan pertanyaan ini kan lebih membimbing umat supaya persiapan untuk menyongsong kiamat masing-masing, yaitu kematian. Ketimbang meneliti kita akan tertitik. Nah, prediksi kiamat kan dinalar secara ilmiah. Bunga teori kemauan kita. Mungkin ini sekarang dunia fisik, orang tuanya, orang tanya, orang rusaknya. Nah, sebenarnya bumi tadi itu siapa yang hancur. Jadi kan terus terus bapak terus saya ini mati. Nanti orang pulau untuk siapa ini? Oh bapak mati. Wah, sebut datangnya apa? Oke, bapak itu jadi untuk datangnya. Lalu ini bayangkan kiamat, bumi tetap kiamat. Perkara gunung dijupui, sementara suku-suku cadar mau. Jadi nak gunung kan paku bumi itu kan dijupui, kan tidak tergantikan karena orang suku cadar. Karena sepeda motor rusak itu kena di orang apa? Jadi cara kalau kiamat mesti terjadi. Mereka bumi rakyat dia suku cadar ini sekali dijupui kan. Tapi sama seperti teori orang sekarang. Pakar-pakar sekarang itu takut menggunakan BBM karena itu termasuk sumber alam yang tidak terbarui. Makanya disuruh pakai biodiesel, kan karena terbarukan. Kalau pakai biodiesel kan terbarukan. Kalian ambil jarak kelapa sawit itu, tandur di anak dari 10 dari 200 dari 2.000 dari puluhan ribu kan. Artinya terbarukan bahkan bisa sementara BBM tidak bisa Nah, bumi jenisnya ini kalau BBM kayak itu diproduksi ulang. Karena orang itu mati ke dari sebab mati. Mau jadi problem itu tak pun betul. Kalau apa nyolati akhirnya tidak lagi berperangan. Tapi bapak nanti bapak lihat. Boleh bapak. Jadi masalah kiamat itu Nabi tidak jawab dia. Hampir tak kali tak khawatir terus jawab Nabi no. Gue ada pakak kiamat. Saya itu loh sebelum balik. Untuk kiamat terjadi. Ada dari guru nanti kan. Uang untuk kiamat itu keliru. Kiamat itu mengakai. Barang. Jadi enak. Sementara ini kiamat itu. Yang kuburan juga kan. Seperti bumi juga. Lorong apa. Gue kiamat itu apa. Makanya Nabi melatih orang mukmin supaya jangan berpikir kapan kamu mati, kapan kiamat, tapi berpikir apa yang kamu persiapkan. Kula amliku dinasti, kul mendapat sira Muhammad la amliku ramli ing dinasti mari awake ing sunatan ing bermanfaat. Ajli buhu kang iso narik ingsun ku enak. Wala dorlanan ingsun ora miliki ing kemadorotan. Atfa'u kang iso nolak ingsun ku ing
Ilama sa'wa ilama kecuali perkara saing kang ngertano sapa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal khair. Walau kuntu umpama sak temne ingsun iku a'lamu iku ngerti sapa ingsun al ghaiba ing barang kok. Masih dise perkara ghaiba kang kok iku pemaani sanging ingsun lastakfartu minal khair. Yektine mekani sane ingsun minal khair sanging kaapian. Wa ma masanya su. Wa ma masani lan ora jupuk ingsun apa asu kok elek. Dipakir sanging kepikiran wong ilang saliyane kepikiran. Likirozi krono kajagan ingsun andu saking iki langsung. Bistina bimador di kelawan ngeduli kemador. In ana ila nadhiru wa basyiru li qaumin. In ana ora ana ingsun ila nadhiru kecuali wong sing meringatno tindak lan roko. Lil kafirina kesibiro wong kafir. Wa basyiru lan wong sing ngeki iku guna dijanati lan swarga li qaumin ketika ora kang beriman sapa kaum. Wa ya Allah wa alladina khalaqal lam ciptakan sekolah di komisi rokafe minasil wahidatin saking awak sitok atau jenis sitok agama tersiap. Ibu terserah mana ini sampai jenis sitok di awak sitok. Wa jalan menciptakan sapa Allah khalaqal sehingga sapa Allah minha saking nasil wahidatin dewe sehari pasangane nasil wahid. Rupane awak. Lihat kuna ilaiha supaya merasa tenang, merasa nyaman sapa Adam ilaiha marek Allah. Wa ya lafaran merasa ulfah. Mawat data warok ma'ufam rasa asik sopa Adam lain Allah Falah mata usaha mengus mangsanya ngumpuli sopa Adam lain Allah Jama ada kita ngumpuli sopa Adam lain Allah Hamalat nomor hamil sopa Hawa Hamlan kelawan hamilan sopi pandang ringan Dua unfak isi upamani Ya terus di rombulan sampai 4 bulan Pamarat mongko itu liwatan masih itu berjalan sopa Hawa di iklan hamlan sopi Eda ketika itu lumaku sopa Hawa wajah tadi jadi sopa teko teng kepentingan yang mbak sifati karena ringane kamu. Falama sekolah nomor semangsane berat opo ikilah merasa berat sopo Hawa. Aika biro sikti sopo alwaladu anak ibadnya dan napun biro watengin Hawa. Wa asfakolan kuatir sopo Adam ayo kunento ono po anak selimatan ketikewang. Jawa po mongko dungo sopo Adam Hawa Allah kain opo roh rumah ya pengirane Adam Hawa. Lain ate tanah tinggal mengaringi panjenengan naik kita walam dengan solihan ingkang soleh kawian dengan ingkang sempurna. Lan aku lan tinggal kita lan syakirina dengan naik wong sing syukur kabeh. Lan kawani panjenengan alihi ngatasi rezeki silakan. Falama ata rumah mosman sananya kei sapa Allah rumah kata Hawa nekai walasan dengan solihan ingkang soleh ingkang layak ingkang sempurna. Dalam penggawe sapa Adam Hawa lan maring istilah Allah sirokan pro sebutana. Wa pikir atin dikasih sin bertanding sarikan sarikan segede institusional Fima dalam perkara atau makan mereka sapa rumah yang akan Hawa Bisa semiyati kelawan sebab menjenakno anak jenarane akal har akal har kaulane hari ini Kristen yang suatu hari jadi akal har ya kan karo kaulane itu soal lain baru itu nah ini kalau ngaji benar ini Quran itu banyak fakta. Setan itu pintar, caranya yang intimidasi supaya orang musyrik. Mulai kadang bener rumah lagi. Kue nak bojo meteng tua. Ini kurang mesti di trauma. Kue anak tua dengan tangan orang sempurna, tapi dia jimpe, lahir dengan juga kekacatan fisik. Lah orang nak panik itu kan nasional. Mulai zaman ibu kita Hawa, orang nak panik bukan rapi. Jadi pas Hawa itu hamil. Gue bilang diberi setan, kan kau coba nih, ada Hawa setan, kau coba nih keluar. Setan itu pinter, nak wong normal, ini bukan pikiran orang. Tapi nak wong tertekan secara psikologis, pikirannya tegak. Wah, setan pinter, ini harus dipilih. Gue hamil ke alim-alim kayak itu, ya jujur bilangan. Gue hamil di batang luar, itu ya jujur apa? Hamil wah aneh. Begini soalnya, anak tua asu tak bagus. Wah, putih. Wah, murah hijau kan. Ini jenis bahas apa, ayah pun ada di mana. Segini terima kasih. Jadi betina setan neror Hawa, ben supaya bayangno kekhawatiran yang berlebihan. Wah, dia kan panik. Mau lahir bagus, mau lahir asu, mau lahir kuat. Wah, panik. Tapi supaya mesti ada manusia, ada setan, yang lain habis. Ada
Akhirnya setan duwe kesempatan. Baru panik kan takut. Lah terus piye supaya mesti lahir manusia. Nah, ngono ngene. Ben kudu pikir aku nak lahir manusia tidak ada akal lahir. Aku ternyata ikut saya pikir kan aku. Jadi tidak ada apa? Lah semenjak Nabi Adam karena pernah mengalami demikian sehingga Hawa sampai sekarang uang nak mateng tuh. Iku rawong pincang yang amit-amit jaga bayi lebih pincang. Rawong picek yang amit-amit jaga bayi lebih anaknya. Sampai orang Jawa di mata ini wak pasir anaknya penceng. Betul nembak terkait ke pasir anaknya koyok. Semua kan mitos-mitos kehamilan. Sebetulnya dari sisi kekhawatiran normal. Jadi wong tua khawatir dari kondisinya. Tapi kemudian setan pinter. Dalam keadaan wong terpesona ini kemudian dimasukkan unsur kemusyrikan. Ya akhirnya ono-ono gawe sesaji, ono-ono aturan-aturan yang buatan Islam. Zaman anak moyang kita mungkin penulisan yang muter di paham ya? Nah, ambil buat duduk nawet, karena pamit amit, orang itu gula waktu gede. Walhasil kemudian pada kondisi tertekan ini setan bisa naiki masukkan unsur kemusyrikan. Jadi itu supaya melakukan sesaji, melakukan macam. Nah, sehingga secara psikologi manusia pasti begitu. Kalau menangani saat ini kan daerah-daerah banget, sewa tenaga kabel tua di gunung, bergon tiga kemakra. Ini jadi jangan. Nah, terus wanita itu pinter karena kejiwaan ibu pasti demikian supaya mantep dia, no, kasus miton. Miton itu sebenarnya bukan adat Islam. Adat modifikasi wali songo karena orang pasti tertekan saat-saat yang lainnya pasti apa? Daripada dengan rumor-rumor sesajen atau rumor-rumor Islam itu juga ikon dungo pengawakannya berkumpul mereka lebih tinggi ada di dalam tertekan secara psikologi dan tertekan itu dari rumor percaya sesajen percaya barang-barang ini daripada mono atau tetap orang acara, tapi itu orang acara mitoni. Paham? Berkondisi Sayyidah Hawa nanti ngelakoni sesuatu yang berbau sirik, gara-gara diteror ini waas pakok ayakuna seimbangkan. Mau kamu aku itu membuyang, sore sembuh hamil, tidak tahu itu setan. Sebab kandung sapi, wedus. Berkan bro, apa? Iya, supaya jadi wedus. Sebenarnya tidak tahu, Abdul Haris, kamu padahal barang ini kawannya ini jadi Haris. Nah, kok tidak Abdul Haris? Nah, karena saya tengok aku, berarti kamu sudah kurang ekster. Wah, tenang, suara lahir, supaya itu saya tanpa kolor. Terus saya penuh. Jadi tidak Abdul Haris tenang, betul? Kenderan yang pengeran tenang tersinggung. Palama asal rumah solihan, ja'ala lalu syurokal lima asal. Dan macam, lu tinggal ke anak merupakan anak musuh, aku rasetan, kemalang berjaya Abdul. Akhirnya Nabi Adam nuangis, tapi gusti sepuran, gusti. Akhirnya Allah yang tersinggung, sehingga dia anakmu menuso, itu aku dari pengiran tenang. Orang deh, sehingga aku sih malah buat orang Allah ini. Akhirnya pengiran tenang persis. Itu menunjukkan bahwa setan selalu masuk pada seseorang yang dalam kondisi ya contoh mana gampangnya sampean di kuburan foto-foto kuburan dewan sampean di kuburan dewan ini nak sama orang yang kota anak duit orang juga utang orang duit baru nyewale berrokok di samping di kuburan dewan jadi dia sama orang dia mesti tapi nak utang jatuh tempo dua orang ini sesok di padamu, orang pasak balik berkongkol. Cara berpikir mesti beda. Foto-foto orangnya sama. Sama caranya menjaga iman itu dengan tingkat rasional. Gue yang ngomong di sini. Orang bagian utang, orang bagian jatuh. Dari itu terus gue yang kuburan sing ramah. Misalnya yang kasih lagu itu yang cuma bagi juga. Dia sama warna ini. Ya, dari kekeliruan, dikasih lah. Saya sudah tadi dua utang satu tempo di buruan. Bukan ada apa itu tanpa pati. Nah, apa mending ada taruhan di sini. Kalau sultan kan di hukum ini. Kalau orang itu. Baru mau ketemu uang itu dan bulan
Dasar pikiran itu bagus gitu ya, betul bisa kali pot. Tidak dilarang itu pakai itu kalau tapi itu kalau bulan saja. Dan kakak kita kan rapati itu pernah masalah itu, masalah apa? Tentang kejadian itu kira-kira. Bersemangat, dihukumi sih, tidak bisa pengen. Coba kalau sampai sama-sama ke kuburan itu, jamnya sama tapi ini ngomong juga, barnyate, menolak kuburan di belakang. Akhirnya orang ngalamin trauma-trauma sampai ngoten nih. Nah, setan itu paling pinter. Setan itu hanya masuk pada orang yang tertekan. Mulai kalau teori-teori ini kiai-kiai itu kan nambah wong kejinan, jin pun bisa masuk nih, wong sumpah atau wong bi. Ya kayak cerita di kami. Setan itu begitu terus Hawa, diteror secara psikologi. Yang mau kamu lakukan yang dan anak mila ini ramsi rupa manusia, soalnya rupa kewan. Mungkin kita tidak orang, sebenarnya orang pusing. Iya lah, saya itu supaya lahir manusia, atau kapan orang saya, setan untuk peruangan. Ini kata saya, gue nak lahir, terus rupa manusia, tidak nak bersaing. Padahal kayaknya manusia rupa apa? Pas rupa manusia, soalnya prestasinya dengan kayak nah, ini suruh jadi apel. Nah, tinggal manusia terus pengeran yang peroleh. Itu jenis palama atau mantolikan. Ja'ala lalu syuraka api marwa. Walau untuk bilang orang saya coba ya pun entong untuk anak ibu akan itu kamu hilang kecuali. Walau salah orang kok. Walau tapi shokin ibu. Walau salah orang lagi peristiwa disrokin dengan musikan ibu dalam masalah biji. Ismati akan berono asumnya. Dan ini juga dikasih. Walau kita sosok tamu rohani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama walat sementara lagi sosok awal apa? Sofa mongko mubuni, marah dia kan awal sosok itu. Jadi pas apa dia anak itu berona. Bahkan orang itu lain isu kurang pada kedua awal soal aturan. Dan dulunya beda anak muda. Nah, dalam yang utama ini jadi Abdurrahman. Jadi, saya kan mengajar depan. Kemarin dia berbicara Abdul, saya mulai Pak. Wah, dia jelas Abdurrahman, ya Pak. Saya tahu kita tak kalah. Lupa mertekan. Betul, tidak nafsu hari terus. Boleh pakai ajar. Ya kayak ini kemana? Cuma beral tanah, kayak tidak betul. Orang tadi kuburan. Malah karu, semua orang dengan agak ini bentuk TV tahu pun. Orang kuburan pikiran tenang sejarah wali, hormati perjuangan. Nah, aku pikiran banget hormati wali, hormati tanggung sih. Orang hormati wali, hormati apa? Tanggung sih. Pakolan ini yang setan pintar ingat, model aktif ya. Tofa tidak iblis, tofa dibantu di Tuhan. Bahkan awalnya itu awal lagi, terus dulunya ada anggota. Apa lama kontak pokok setan? Sami Abdul Farid. Kok nak lagi dengan Abdul? Pak kita buka isu terus. Pasal pas dulu mau benar atau apa bukan Abdul? Ya Pak Abdul juga. Tidak rela kalau. Maka dari kamu kalau dari kamu peristiwa, itu memang Tangke urusan wahyu setan, wahyu dan perintah. Semua gunakan bakola pasti sudah dimiliki bakola pasangan politik. Dikasih setan begitu kan. Fata alam ngomong berpikir bahwa amat yang berkorisi menggunakan kode musik sokongan ahli muka. Jika Allah menjelaskan bahwa jumlah muka berbeda sebagai asal ala kolak bahwa beliau memandang jumlah ini kerja. Ini sebenarnya kalau pada musik atau agak jika awak ibadah ingin ibadah, main perkara itu kalau orang yang tak mau mati yang perkara. Maksudnya ketika anaknya Hawa rupa manusia, itu sehingga Allah ke iblis, sehingga tetap Allah. Iblis mengurung konsep mana? Jadi konsep akal. Tapi yang jenis orang tertekan itu yang merupakan diri itu sih tau. Intimidasi ini iblis itu sukses. Jadi pas kami diintimidasi. Ya kalau orang tadi kan nonton, pas kami kan wakil anak istri, anak tidak sempur. Gara-gara diintimidasi itu kan secara psikologi dia kan, wah mana lo, saya
dari dukun, wah, anak sebenarnya kita ini dari bayi, wah, anak tidak mau kayu ini kan begitu. Daripada orang tertekan secara tidak Islami, kemudian wali songo, dewi sama orang mitoni orang apa. Daripada nanti tertekan atau malah mencari jalan yang lain, rawan sangat tidak Islam. Karena orang nggak dalam keadaan tertekan, mau ambil uang juga ada apa? Tertekan paling gampang dimasuki apa ajaran-ajaran misal. Paham? Mau hal yang mengakai itu aku lanjutin kita nggak semua. Pada saat itu nalar waktu itu pasang baru mulai mengakai api di mana ini bahasa nasron yang pertama. Walau juga man orang ngawak dewi yang mengakai yang suruh naik turun di sekolah. Iman tidak lawan jika aku sih. Iman kami mau jangan ada mau komansi karena di situ anda. Minta perintah yang ada awal di luar saya ni kan. Jadi berdoa setan yang berpengiran di mungkin orang yang belum ngawak di. Wali kamu desi kamu tahu di orang lain. Wali satu hukum ilah juga layak tapi. Wali satu lamun nyelok sirau dengan anak dengan jalan seperti layak tak membawa korban soal enam menjadi kita besar. Layak tak hukum atau layak dihukum. Tawak nuko dua mengatasi sirau kafe ada hukum mau ada sirau kafe dan nyelok sirau kafe nggak nilai lima yang kita muda. Akan tunggu sirau kafe suami nama kafe dan bayi saking ada anak. Layak tak kurang atau pasang bulan juga untuk kafe di nama di bawah itu namanya.